على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلوبنا فتوح العارفين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Ketua DKM Masjid As-Sabirin Ustaz Muhammad Saleh, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Hadi Supratman LC, dan para asatidz yang lain, dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya emang enak benar ini. Habis hujan, Masya Allah, ada kopi, ada pisang lagi katanya. Pisang rebus ya? Pisang rebus ya? Beda ya? Masya Allah, benar. Saya tadi mau nyobain, gak keburu. Langsung sini. Ngopi dong dikit. Masya Allah. Dalam Al-Quran itu banyak juga disebutkan buah-buahan ya, Pak. Itu ada kurma, ada anggur, Masya Allah ya. Jadi cerminan surga juga. Kita di bumi melihat buah anggur ya. Tapi anggur-anggur di Indonesia ini, kalau yang di warga biasanya anggur-anggur apa itu? Anggur merah. Anggur merah. Anggur beda di apa di luar sama di Indonesia. Ya. Apel juga sama. Ya, kalau apel Malang hijau tuh. Hijau. Kalau apel di sini terbeda, bijinya gede banget. Apa itu? Apanya? Anggur lemon. Cantik. Oh, kecapi. Biasanya itu kirdun yang makan. Kalau kecapi ya, mangki. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini bulan November ya. Kalau Masehi sebentar lagi. Alhamdulillah kita minggu lalu sudah sama-sama Maulid Nabi, melaksanakan Maulid Nabi. Kita udah jauh banget dengan Rasulullah sebenarnya. Sudah 15 abad, betul ya. Sekarang aja 1442 setelah hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah itu bersama para sahabat, disitulah mulai dihitung. Itu yang menyusunnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Sampai sekarang ini 1442. Jauh banget. Kita rindu sama Rasulullah. Kita sholat dulu ya Pak. Ya, sholat dulu. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah ya. Walaupun kita belum pernah menatap wajahnya, walaupun kita belum pernah dekat
secara fisik, walaupun kita belum pernah mendengar suaranya, ya, tapi alhamdulillah kita selalu mendengar nama beliau. Lagi azan, bang bule, cuma sini bule, ada bule. Ini doang yang aja kan boleh. Ada bule. Mana-mana nggak ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut nama beliau. Ya, setiap hari kita dengar nama beliau. Lagi sholat kita baca salawat dalam tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Masya Allah. Bahkan kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu kan sekarang kita sedang berdialog. Salam untukmu wahai Nabi. Masya Allah. Jadi karena Nabi itu sering disebut namanya oleh kita dalam salawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, maka Nabi sungguhnya dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita semua jadikan umat Nabi Muhammad yang nanti di akhirat kelak dekat sama Nabi. Oh ya Pak? Kira-kira gimana tuh biar dekat sama Nabi? Pengen tahu? Karena tahu nggak? Nah, apa ya? Apa tipsnya? Pertama, kalau mau dekat sama Nabi, itu memelihara anak yatim di rumah. Nah, Istri saya. Istrinya udah gede. Istri udah gede. Dia maunya sama induknya. Yang masih kecil. Nah, ya, itu akan berdampingan dengan Rasulullah. Kedua, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang amanah yang adil, insya Allah akan bersama Rasulullah. Wah, itu PLT. Pemimpin yang adil, Teh. Bapak kurang mulu. Menunggu warga RT disalahin. Sabar, Teh. Warga kita 200. Semuanya ujian, Teh. Bapak 10. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi temanya sebenarnya berat malam ini. Pesan Rasulullah tentang takwa dan amanah. Kalau saya juga ilmunya masih sedikit. Ilmu Allah luas banget. Ilmu para ulama yang disusun dalam kitab-kitab banyak banget. Ya, harus menggali. Tapi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan mengajari kalian. Jadi orang yang enggak bertakwa, yang tidak melaksanakan perintah Allah, ya, maka itu seperti orang yang tidak menutup aurat. Kira-kira kalau jalan-jalan nggak pakai sarung, nggak pakai celana gimana? Malu nggak? Ya. Jadi Allah itu sudah menurunkan perhiasan, ya, yang indah, yaitu walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Pakaian takwa itu yang paling baik. Makanya menutup aurat itu. Jadi mari kita tutup aurat kita, ya, dengan pakaian takwa. Yaitu dengan kita imtithalul awamirillah, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini.
kayak puisi memang. Jadi pakaian takwa. Ya. Kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena apa? Sebaik-baik bekal ada takwa buat pulang kampung ke akhirat. Fattaquni ya ulil albab. Yang diajak seru adalah orang-orang yang ulil albab, yang berakal. Jadi takwa itu diantaranya adalah pakaian kita. Orang yang akan menjalankan perintah Allah seperti orang yang terbuka aurat. Nah, dalam hadis arba'in ini ada hadis tentang takwa ya. Ada nomor 18, ada juga di nomor 28 ini yang terkait dengan takwa di antaranya. Kita mulai dari yang nomor berapa ini? 18 ya. Baik, saya bacakan. 18 halaman 82. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun fi ba'd nusakhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ini pesan Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, mau di hutan, mau di tengah padang pasir, mau di tengah lautan, lagi sendiri, lagi mancing, bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim, dan dia merupakan asas diterimanya amal saleh. Jadi dimanapun kita berada, pesan Nabi, hendaklah kita bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Coba waktu itu kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Pak, kalau bukan surat Yusuf itu kisah semua dari awal. Ya, indah banget tuh. Coba baca terjemahannya. Itu kisah dari awal, dari kecil Nabi Yusuf itu. Sampai nanti dirumuskan semua saudara-saudaranya di sumur, lalu dibawa oleh kafilah sampai ke Mesir. Ya, indah banget tuh. Sampai ganteng banget. Kan kalau orang katanya anaknya yang kayak siapa? Yang kayak Nabi Yusuf. Makanya namanya Ucup. Bukan Ucup, Yusuf kan. Dipanggilnya Ucup. Ada-ada aja. Nabi Yusuf ganteng enggak? Kalau orang Barat bilang Yosef. Yosef tangga kita. Nabi Yusuf itu ganteng banget, ya. Nabi Yusuf itu kan budak, Pak, dibeli. Maka surat Yusuf itu salah satu mukjizat juga, Pak, yang ditemukan oleh para ilmuwan abad modern nih. Ada penelitiannya tentang surat Yusuf. Salah satunya apa? Nabi Yusuf itu bukan hidup di zaman Fir'aun. Yang hidup di zaman Fir'aun siapa? Nabi Musa. Maka dalam surat Yusuf itu bukan waqala Fir'aun, tapi
wa qala al-malik, dan berkata raja. Jadi zaman Nabi Yusuf nggak ada tuh piramid itu kan di masa Fir'aun, sehingga dia sombong mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai sekarang masih ada. Jadi penelitian arkeolog kan kalau sekarang tuh masih ada penggalian peti-peti raja-raja Fir'aun zaman dulu. Itu ditemukan tulisan Mesir kuno itu. Ternyata keterangannya apa? Temuan sejarahnya itu di zaman Nabi Yusuf itu adalah seorang malik, raja. Itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran juga. Waqala al-malik. Maka itu diantara yang kisahnya masyhur adalah Zulaikha itu yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Yosef. Menggoda. Ganteng banget Pak, Masya Allah. Ketika desas-desus bahwa istri Aziz ya, Waqala Aziz, Aziz itu tergoda oleh Yusuf, diundang loh semua wanita-wanita istri pejabat Mesir. Kemudian suruh makan loh, lagi makan enak gitu kan, mau lagi pegang pisau, kemudian ada makan, ada buah gitu ya. Yusuf dipanggil, suruh jalan. Itu istri pejabat melongok semua, Terkesima ya. terkesima. Coba kalau kayak lewat, terkesima, Langsung makan. hampir saja kagum itu. Jadi mereka itu mau saking gantengnya itu. Kalau orang Jawa ganteng, bukan ganteng, gantengnya itu. Hada malakul karim gitu. Ini malaikat yang mulia itu. Kalau udah kayak malaikat. Nah, makanya kan selama ini, katanya selama ini ngeledek saya mulu kata Zulaikha. Coba tuh lihat, ganteng begitu nggak tergoda. Tapi kemudian dalam kisah Nabi Yusuf ini terkait juga akhirnya ketika fitnah itu dan akhirnya ya Nabi Yusuf kan namanya juga digoda ya, disuruh masuk kamar. Ibu Nabi Yusuf tidak mau kan? Bahkan dalam tafsir itu ada isyarat sebenarnya ada namanya semacam isyarat kenabian, dalam arti Nabi Yusuf tuh hampir tergoda sebenarnya. Ya dong, Pak. Dia pemuda. Kemudian keluarganya nggak jauh dari keluarga. Kayak ngerantau ke Jakarta dah, nggak ada yang tahu. Terserah dia kalau mau ini tidak. Yang mau duluan siapa? Wanita itu. Ya. Tapi Nabi Yusuf itu dalam sebuah tafsir itu melihat wajah ayahnya Nabi Yakub sehingga nggak jadi. Ya. Jadi itu memang qadarullah juga ya. Akhirnya Nabi Yusuf itu lari Pak. Zulaikha ini apa? Narik bajunya gitu, narik bajunya. Kebayang PRT. Kalau PRT ini harus buat iman nih. Gak kuat ya PRT. Akhirnya pas buka pintu suaminya Zulaikha, wah, Anda ngapain gitu kan? Akhirnya disidang gitu kan. Sampai kemudian ada orang yang mengatakan, coba lihat, ya kan, bajunya yang sobek di mana? Gitu kan? Di mana Pak? Depan atau belakang? Nah, kalau bajunya yang sobek di depan, berarti yang salah Nabi Yusuf. Tapi karena yang sobek di belakang berarti dia lari kan, sebenarnya. Nah itu. Tapi tetap, nama yang gak mau kan, istri pejabat yang salahkan Nabi Yusuf penjara. Itulah kemudian penjara itu pesantren, disebutnya Madrasah Yusufiyah, karena orang Nabi lama di penjara
sampai kemudian bagaimana bisa keluar dari penjara itu? Di antaranya sang raja bermimpi. Nah, itu indah banget. Coba baca terjemahan surat Yusuf itu. Ya kan? Dia melihat sapi yang gemuk, 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Akhirnya raja itu bingung nih, apa tafsir mimpi ini? Ya. Tadi apa? 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus. Nah itu raja cari siapa yang bisa ahli menafsirkan mimpi ini. Akhirnya itu ada pembantunya yang kemudian Yusuf. Akhirnya dari situ, walaupun sebelumnya ada juga tuh dari teman-teman yang penjara mimpi juga tuh. Mimpi ada yang dipatuk kepalanya oleh burung, ada yang memeras anggur ya mimpinya. Nah akhirnya dipanggillah Yusuf, Nabi Yusuf itu, dan dijawab. Kira-kira jawabannya apa? Negeri Mesir akan menghadapi masa 7 tahun masa panen. Nah, 7 tahun berikutnya masa pacaklik. Jadi simbol 7 sapi yang gemuk itu masa panen 7 tahun. Lalu kemudian masuk masa pacaklik 7 sapi yang kurus. Makanya akan memakan. Maka kemudian apa nasihat Nabi Yusuf kepada raja? Siapkan cadangan gandumnya disiapkan untuk 7 tahun berikutnya. Itulah tafsir mimpi, sehingga anak raja puas, kemudian menawarkan jabatan, posisi. Akhirnya Nabi Yusuf minta apa? Ya, bukan minta, tapi menerima dan menyatakan bahwa dia punya Al-Amin di situ dalam surat Yusuf. Al-Amin dipercaya. Kemudian juga Al-Alim, paham. Satu lagi apa ya? Al-Qawi, ada Al-Qawi, kuat. Ya. Jadi di antaranya adalah Al-Alim ya. Jadi paham tentang manajemen keuangan. Maka Nabi Yusuf dijadikan bendahara. Nah itu amanah, itu amanah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita semua ini sebenarnya pemimpin, Pak, yang mendapatkan amanah. Suami jadi pemimpin di mana? Di keluarga. Istri jadi pemimpin di mana? Menjaga amanah harta apabila suami lagi pergi. Pembantu juga sama, menjaga harta tuannya. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu berbeda nih dengan corak kepemimpinan yang lain, karena semua itu terkait dengan kepemimpinan. Maka kita ini bertanggung jawab, Pak, pada istri kita, anak-anak kita. Sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, cari makannya dari mana, itu kita tanggung jawab. Karena sebagai pemimpin keluarga. Nah, hadis yang berikutnya nomor 28. Ya. Kita satu baca, saya baca lagi.
An Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala An Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddi'in wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. Ini muhaddatsat biasanya. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gerahammu, genggamlah dengan kuat. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, ia berkata hadis hasan sahih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pesan takwa itu berkorelasi dan terkait dengan taat kepada pemimpin. Jadi sebenarnya ada hubungannya dengan amanah ya. Jadi memang takwa ini kita harus terapkan dalam berbagai bidang. Bagi kita, bagi pemimpin, bagi kita kepala keluarga, semua kita harus terapkan. Apalagi pemimpin, ini menjelang pilkada ya. Nah, kalau Ustaz ya bisa ngasih tahu ciri-cirinya aja, ciri-cirinya tadi itu. Pemimpin dalam Islam ya, pertama qawiyun tadi, kuat. Kemudian amin, dapat dipercaya. Alim, punya pengetahuan, kompeten. Di antaranya kuat dalam berbagai hal. Jadi kuat apa dulu nih? Ada Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, termasuk Siti Aisyah. Abu Hurairah itu tinggalnya bareng Rasulullah. Ya, Hurairah itu kan kucing artinya, memang ada kucingnya, kesayangan dia. Jadi banyak meriwayatkan hadis, membantu Rasulullah beliau itu. Tapi Abu Hurairah tidak pernah diberikan amanah sebagai panglima perang, walaupun dekat sama Nabi. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, termasuk yang gigih, ya. Tapi nggak pernah diberikan posisi panglima perang. Tapi diberikan kepada siapa? Saifullah. Khalid itu mana ya? Baru masuk Islam loh itu. Awal-awal baru masuk Islam, langsung dikasih posisi itu. Amr bin As. Jadi sebenarnya ada yang lebih senior dibanding dua sahabat ini. Tapi kenapa Rasulullah memilih dua ini? Karena mereka profesional tadi. Dipercaya mereka. Ahli strategi. Ya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa saya nggak dikasih jabatan? Wahai Abu Dzar, dikasih nasihat. Amanah itu berat, nanti ada banyak masalahnya.
Abu Zar dinasihati. Jadi memang Rasulullah itu memilih pemimpin diberikan amanah kepada orang-orang yang pas gitu. Bayangkan Pak, waktu perang Uhud itu Khalid bin Walid ahli strategi ya. Ketika umat Islam di Bukit Uhud ya, Pak kata ke Bukit Uhud nggak ya? Ya naik nggak? Ya, alhamdulillah ya, kayak yang umroh nanti Bukit Uhud ya naik. Sebenarnya saya waktu naik itu nggak terlalu tinggi sih, biasa aja sebenarnya. Ya nggak terlalu tinggi gitu. Di situ para pemanah ya, kurang lebih 50 orang. Sama Rasul disuruh tetap pada posisi, harus taat ya, pada pemimpin waktu itu. Tapi memang ketika pasukan Quraisy gitu ya, kemudian berhadapan lalu kemudian dipanah ya, dan mereka tunggang langgang meninggalkan hartanya, tergodalah para pemanah ini sehingga pada turun. Akhirnya Khalid bin Walid membawa pasukan berkuda memukul ya, menyerang balik, padahal udah kalah itu, menyerang balik para sahabat itu. Akhirnya banyak yang syahid di situ. Ya. Nah itulah pentingnya taat pada pemimpin. Nah, jadi Khalid itu ahli strategi. Maka walaupun waktu itu masih banyak sahabat senior ya yang bisa mungkin menjadi panglima perang, tapi Khalid dipilih oleh Rasulullah. Bahkan ketika untuk menggetarkan pasukan Romawi, banyak sekali pasukan Romawi, ya, banyak sahabatnya gugur ya. Kenapa Romawi itu tidak berani nyerang Jazirah Arab, Pak? Ya, itu kan Romawi Persia itu kerajaan besar, pasukan banyak Pak, tapi nggak berani tuh, karena salah satunya peran Khalid bin Walid. Hanya berapa puluh pasukan melawan ratusan ribu orang Romawi. Ya. Walaupun akhirnya strategi Khalid adalah pukul mundur gitu ya, mundur saat teratur, tapi dianggap akhirnya Romawi juga kalah di situ. Nah, jadi di sini ada hadis ya, hadis terkait dengan Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni qala fadaraba bi yadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Suatu hari Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan seorang pemimpin? Lalu Rasul menepuk ya, menepukkan tangannya di pundak, di bahuku dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah yang merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah pesan Rasulullah kepada Abu Dzar ya. Jadi penting bagi orang-orang yang diberikan amanah itu memiliki beberapa hal. Pertama adalah qawiyun, kuat ya dari berbagai sisi, termasuk juga itu profesional, kemudian aminun, dapat dipercaya, dan alimun, memahami, mengerti tentang bidangnya. Kalau kita meneladani Rasulullah, beliau punya namanya fast, khotonah, amanah, sidik, dan tabligh. Khotonah, amanah, sidik, fast. Baik. Hadirin yang dirahmati Rasulullah Ta'ala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terus berjuang menjadi hamba-hamba yang bertakwa
dan menerapkan konsep takwa ini dalam keluarga kita. Ya, tentunya semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang tua memang ya ujian itu kalau nggak dari istri dari anak, ya Pak. Kalau nggak dari anak dari tetangga gitu juga. Kalau nggak dari mertua, kalau nggak dari mana lagi? Dari banyak sih. Jadi semua kita diberikan ujian oleh SWT. Yang terpenting adalah bahwa sakinah itu memang Allah yang menurunkan, ya, ketenangan. Bagaimana keluarga kita itu bisa tenang, bisa tentram, bisa ada mawaddah warahmah? Karena memang Allah juga yang menurunkan dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan takwa itu. Menerapkan takwa itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu ya kitab ya, yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ini orang bertakwa itu menjadikan Quran sebagai hudan. Ciri-ciri utama yang baca Quran, dikeluarkan. Bagaimana biar sakinah itu turun dalam keluarga kita? Kita baca Quran di rumah, baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran, nggak zikir, pasti bisikan setan yang ada. Kenapa? Coba kita seharian nggak zikir, kira-kira ngapain? Ngelamun, ngudut, ngopi, bingung. Apa nggak zikir? Yang ada adalah lintasan-lintasan nafsu syahwat dan juga bisikan setan jiwa fisik-fisik. Maka emang kita tuh disuruh zikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Suruh zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Berarti kalau kita menyebut nama Allah, Allah turunkan ketenangan. Kalau kita baca Quran, sakinah akan turun. Salat di rumah, salat sunnah boleh di rumah. Kemudian ke masjid. Memang Allah akan turunkan ketenangan itu ketika kita memanggil Allah dalam rumah kita. Ya Pak? Kita menghadapi ujian. Memang hidup ini ujian. Hidup kita ujian. Ya. Menangis. Bahkan ada satu hadis yang tadi saya baca. Kalau kita semua manusia ini nggak punya dosa, Allah ganti Pak manusia ini. Makanya Allah itu menunggu hamba-hambanya membaca istighfar agar Allah ampuni. Allah tidak akan pernah mengazab kepada manusia selama mereka membaca istighfar. Jadi ya bisa ujian itu sebagai agar kita naik kelas. Tapi intinya apa? Karena memang kita hidup di dunia ini ya penuh ujian. Sampai kemudian Allah mencabut ruh kita dan kembali. Dan disitulah ada natijahnya. Kita ini amalnya sampai mana? Sabarnya sampai mana? Jadi mari kita sama-sama meneladani Rasulullah. Karena sungguh ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Memang setan itu pasti akan mencari titik lemah Pak. Ada ustaz, bagus ustaz itu, istiqomah, istrinya ya, digoda setan. Nabi Adam alaihissalam lewat titik mana? Istri Hawa. Itu setan. Maka kita diberi oleh Allah kekuatan untuk melawan itu hawa nafsu kita. Ya. Kita emang diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ya tadi beramal saleh. Kalau kita berbuat salah, tutupi dengan amal saleh akan menghapus. Jangan pernah menyerah Pak yang beramal baik.
kita berbuat dosa, istighfar, kembali bertaubat, lakukan lagi amal soleh, sedekah, sholat, ya tetap walaupun kita telah berbuat dosa, karena itu akan menghapus itu. Jadi intinya adalah mari sama-sama kita terapkan takwa dalam kehidupan kita. Ujian tidak akan pernah selesai, Pak. Akan terus ada, Pak. Ya. Tapi tergantung kita menyikapi ujian itu. Kadang-kala sebenarnya masalah itu bukan masalah, Pak. Itu enggak, Pak? Bapak yang sudah lebih tua dari saya pasti sebenarnya ini masalah nggak sih, tetangga kita masalah nggak? Kadang-kala karena kepikiran kita jadi dimasalahkan. Padahal itu bukan masalah. Bisa jadi itu cukup dilupakan. Kadang-kala kita salah paham sama orang, kepikiran itu apa? Benci dan cinta itu bedanya tipis, Pak. Kalau kita mencintai seorang, pasti kita ingat. Kalau kita benci sama seorang, ingat nggak, Pak? Ingat juga. Makanya kadang-kala masalah itu sebenarnya bukan masalah. Kadang-kala. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah tetap muhasabah, ya Pak. Menghitung amal kita sudah berapa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi dari berbagai problematika hidup. Insyaallah salah satunya dengan banyak istighfar dan juga curhat, Pak, tengah malam yang mulai banyak, karena insyaallah banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan solusi hidup itu di tengah malam. Itu yang para ulama salafus saleh, para pemimpin Islam. Bangun tengah malam. Siapa yang ingin kemuliaan, sahirul layali, bangun malam. Bangun 2 rakaat. Nasihat buat saya juga biar saya bangun malam. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.